5 jet tempur termahal di dunia, 2 di antaranya dilirik Prabowo. Setiap negara tentu menginginkan pesawat jet tempur terbaik guna mendukung setiap misi untuk melindungi negara. Pesawat jet tempur terbaik tentunya memerlukan biaya yang besar pula dalam proses produksinya. Nah, edisi Selasa 14 Juli 2020, FIFA Militer akan merangkum 5 deretan pesawat jet tempur yang nilai jualnya terbilang fantastis dari berbagai sumber. Berikut 5 pesawat jet tempur dengan harga termahal dunia. 1. Dassault Rafale. Pesawat buatan Prancis ini menempati posisi kelima dalam deretan pesawat jet tempur termahal di dunia. Pesawat ini pertama kali dikenalkan ke publik pada 18 Mei 2001 dengan jumlah produksinya sebanyak 196 unit. Dassault Rafale dibanderol seharga 79 juta dolar Amerika atau setara dengan 1.114 miliar rupiah. Harga yang cukup fantastis, bukan? Tapi jangan salah, mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pernah melirik jet tempur buatan Perancis ini. 2. Sukhoi Su-35. Berada di urutan keempat, pesawat jet tempur asal Rusia ini sudah tidak diragukan lagi keunggulannya. Su-35 disebut-sebut sebagai pesawat jet tempur yang mampu menandingi kemampuan pesawat tempur asal Amerika seperti F-16 Fighting Falcon. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada Februari 2014 silam dengan jumlah produksi sebanyak 115 unit. Pesawat asal negara dengan julukan beruang merah ini dibanderol seharga 85 juta dolar Amerika yang setara dengan 1.231 miliar rupiah. Selain Dassault Rafale, Su-35 juga menarik perhatian Prabowo Subianto. 3. Eurofighter Typhoon. Seperti namanya, Eurofighter Typhoon merupakan pesawat jet tempur yang diproduksi oleh 5 benua Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, dan Rusia. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Agustus 2003. Hasil dari gabungan kelima negara Eropa, Eurofighter Typhoon dibanderol seharga 90 juta dolar Amerika atau setara dengan 1.303 miliar rupiah. Pesawat ini hanya diproduksi sebanyak 565 unit. 4. F-35 Lightning II. Pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat ini menempati posisi kedua sebagai pesawat jet tempur termahal di dunia. Sebagai negara yang bisa dibilang negara terbesar ini, memproduksi sendiri pesawat jet tempur guna menjaga wilayahnya. F-35 Lightning II menjadi perhatian dari negara-negara lain termasuk Indonesia sejak dikenalkan ke publik pada Desember 2019 lalu. Namun varian F-35B Lightning II menjadi varian pertama yang diperkenalkan pada 31 Juli 2015. Setelah itu, F-35 Lightning II terus mengalami peningkatan sampai ke varian terbarunya, yaitu F-35C yang diperkenalkan pada 28 Februari 2019 kemarin. Berada di posisi kedua, tentunya pesawat ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal, yaitu 115,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 1.665 miliar rupiah. Pesawat jet tempur yang menduduki singgasana sebagai jet tempur termahal di dunia adalah F-22 Raptor. Lagi-lagi, Amerika berhasil mendominasi melalui pesawat jet tempur buatannya. Diperkenalkan pada 15 Desember 2015, F-22 Raptor juga menjadi pesawat jet tempur yang diperebutkan oleh dua musuh bebuyutan Amerika, yaitu Rusia dan Cina. Tentu kalian penasaran dengan harga F-22 Raptor yang dinobatkan sebagai pesawat jet tempur termahal di dunia. Harga yang dibanderol seharga 150 juta dolar Amerika yang setara dengan 2.172 miliar rupiah. Beli pesawat di 2021, Prabowo pilih Sukhoi, Rafale atau F-16. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengajukan rencana besar untuk mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang pertahanan untuk tahun 2021 mendatang. Salah satu yang paling menonjol adalah program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan. Program ini telah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam dokumen bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu 1 Juli 2021, ada beberapa sasaran output strategis Kementerian Pertahanan pada tahun 2021. Salah satu yang menarik adalah adanya dukungan pengadaan atau penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit. Apakah ini berkaitan dengan rencana pembelian unit Sukhoi Su-35, Dassault Rafale dari Perancis, atau jangan-jangan F-16 dari AS? Sebagai informasi, Prabowo sebelumnya kembali melakukan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia. Ini merupakan kunjungan pertama sang menteri selepas pandemi virus menghambat dunia. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menemui Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Fomin, di kantor Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 23 Juni 2020 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, latihan bersama, serta kerjasama industri pertahanan, tulis keterangan resmi Otoritas Pertahanan RI. Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi sebelumnya memang telah membantah pertemuan Prabowo dan Fomin membahas secara detail rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar US dollar. Namun patut digarisbawahi ini merupakan kunjungan kedua Prabowo ke Rusia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Pada awal 2020, tepatnya akhir 2020, sebelum muncul pandemi, Prabowo sempat melakukan kunjungan kerja ke Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menemui Shoigu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia. Kemudian pada Mei, tersiar kabar dari laman stasiun televisi milik Kementerian Pertahanan Rusia, Zvezda, Rosoboronexport perwakilan negara untuk ekspor dan impor teknologi pertahanan Rusia, merilis informasi terkait Sukhoi Su-35. Perusahaan tersebut meyakinkan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia akan pesawat tempur multiguna tersebut. Tak hanya itu, Rosoboronexport bahkan menjanjikan siap memenuhi apapun permintaan Indonesia terkait Sukhoi Su-35. Rosoboronexport bahkan menyinggung Amerika Serikat yang dianggap menekan negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk membatalkan akuisisi Sukhoi Su-35 yang dianggap sebagai sebuah manifestasi dari kompetisi yang tidak adil. Jokowi minta Prabowo beli produk tempur dari Pindad. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memprioritaskan produk lokal dalam menggenjot penyerapan anggaran di kementeriannya. Salah satunya dengan membeli produk peralatan tempur yang diproduksi oleh BUMN seperti PT Pindad Persero. Di Kemenhan bisa saja beli di Dirgantara Indonesia, DI beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan Prabowo juga lebih